Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afida Nur Anggriani dengan NIM 2106411000026. Saya dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya terhadap pertambahan panjang dengan tugas ujian akhir semester 1 Matematika Dasar tahun 2021 atau 2022. Pada percobaan kali ini saya menggunakan simulator elastisitas, di mana simulator elastisitas ini terdapat stopwatch di dalamnya untuk menghitung waktu yang digunakan. Permasalahan IPA yang saya gunakan dalam percobaan ini adalah jika suatu benda dengan massa tertentu sebesar 50 gram, 75 gram, 100 gram, 125 gram, 150 gram, dan 175 gram digantungkan pada suatu bagas dengan kecepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon. Hitunglah gaya dan gambarkan grafik hubungan pertambahan panjang pegas terhadap gaya. Elastisitas. Jadi, elastisitas adalah kemampuan benda bertahan saat diberikan gaya yang menunjukkan seberapa kuat dan lenturnya suatu bahan tersebut. Jadi, semakin besar massa yang digantungkan pada pegas, maka pegas tersebut juga semakin bertambah panjang, atau sebaliknya. Pada PPT kali ini, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang perhitungan, yang kedua yaitu grafik percobaan, yang ketiga yaitu tabel percobaan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja yang pertama yaitu menjelaskan tentang perhitungan. Jadi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu perhitungan mencari gaya atau F. F sama dengan M dikali G. Jika diketahui M-nya 0,05, G-nya 9,8, dan ditanya yaitu F atau gaya. Jawab F50. Jika F-nya 50, langsung saja 0,05 dikali 9,8 sama dengan 0,49 Newton. Dan yang kedua yaitu perhitungan konstanta pegas yaitu K sama dengan F per delta X. Jika diketahui F-nya 0,49 dan deltanya 0,1. Langsung saja cara menjawabnya yaitu K50 sama dengan F50 dibagi delta X, di mana F50 nya yaitu 0,49 dan delta X nya 0,1. Jadi hasilnya yaitu 4,9 Newton per meter. Yang terakhir yaitu perhitungan periode atau T. T sama dengan 2pi akar M per K. Jika diketahui M50 nya 0,05, K nya 4,9. Dan cara jawabnya yaitu T50 sama dengan 2pi akar M50 per K50. Jadi 2 kali 3,14 akar 0,05 per 4,9. Dan jawabannya yaitu 0,628 sekon. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua yaitu grafik percobaan. Pada grafik gaya terhadap pertambahan panjang, yang pertama yaitu pada beban 50 gram pertambahan panjangnya yaitu 0,1 meter dan mendapatkan gaya yaitu 0,49. Jika bebannya 75 gram pertambahan panjangnya yaitu 0,14 dan menghasilkan 0,73 Newton. Jika bebannya 100 gram pertambahan panjangnya yaitu 0,18 dan menghasilkan 0,98 Newton. Jika 125 gram pertambahan panjangnya yaitu 0,22 dan gayanya yaitu 1,225. Jika 150 gram pertambahan panjangnya yaitu 0,26 dan gayanya yaitu 1,47. Dan yang terakhir yaitu pada beban 175 gram pertambahan panjang yaitu 0,30 meter dan gayanya yaitu 1,715 Newton. Yang ketiga yaitu tabel percobaan. Pada tabel percobaan kali ini seperti grafik dan perhitungan yang telah saya jelaskan tadi. Pada beban 50, 75, 100, 125, 150, dan 175 mendapatkan gaya 0,49, 0,73, 0,98, 1,225, 1,47, 1,715 Newton dan mendapatkan konstanta pegas 4,9, 52,5, 5,4, 5,57, 5,65 dan 5,72 N per M. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan percobaan kali ini adalah
Jika hubungan antar gaya dengan pertambahan pegas adalah semakin besar gaya yang dikeluarkan, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegasnya. Dan sebaliknya, jika semakin kecil gaya yang dikeluarkan, maka semakin kecil pula pertambahan panjang pegasnya. Jika semakin besar massa yang digantungkan pada pegas, maka semakin besar pula pertambahan panjang pegasnya. Dan sebaliknya, jika semakin kecil massa benda yang digantungkan pada pegas, maka semakin kecil pertambahan panjang pegasnya. Konstanta pegas dapat dihitung dengan rumus gaya dibagi nilai pertambahan panjang. Jadi nilai pertambahan panjang pegas selalu tetap meskipun menggunakan massa berbeda, dengan catatan panjang awal dari benda selalu sama. Pada hukum Hooke berbunyi apabila gaya yang ditarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan pegas berbanding lurus dengan gaya tariknya. Terima kasih teman-teman, penjelasan tentang gaya terhadap pertambahan panjang telah selesai. Jika tadi saya ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.